Apakah kamu pernah merasa sedang fokus menjalani hari, lalu tiba-tiba ingatan tentang mantan muncul begitu saja? Seolah waktu memutar ulang, momen-momen yang dulu terasa indah. Rasa sesak di dada, kehilangan arah, bahkan keraguan untuk melangkah ke depan, seringkali muncul tanpa bisa dijelaskan. Kenapa kenangan itu terus datang, padahal hubungan sudah lama berakhir? Apakah ini tanda bahwa kamu belum benar-benar pulih, atau hanya bagian dari proses yang wajar? Jika kamu pernah berada di fase ini, bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Di usia 26 hingga 35 tahun, banyak orang sedang berada di fase membangun kembali kepercayaan diri dan arah hidup. Namun bayang-bayang masa lalu kerap menguji kekuatan kamu untuk bertahan. Melalui video ini, kita akan membahas 5 cara yang sehat dan realistis untuk menghadapi flashback kenangan bersama mantan, agar kamu tidak lagi menjadi tawanan masa lalu, melainkan pemimpin atas masa depan kamu sendiri. Pertama, sadari bahwa flashback adalah proses psikologi yang normal. Penting untuk kamu pahami bahwa flashback itu wajar. Otak manusia menyimpan memori emosional lebih dalam dibandingkan memori yang logis. Maka ketika emosi itu terpicu oleh lagu, tempat, bahkan aroma kenangan itu akan muncul. Kamu tidak lemah hanya karena mengingatnya. Justru, menyadari bahwa ini bagian dari penyembuhan akan membantu kamu untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Kedua, jangan melawan, tapi terima dan amati. Banyak orang mencoba melawan kenangan itu dengan mengalihkan perhatian secara ekstrim, seperti kerja berlebihan, scroll media sosial tanpa henti, atau membangun relasi baru tanpa kesiapan. Padahal, semakin kamu melawan, semakin kenangan itu menguat. Cobalah untuk diam sejenak ketika kenangan datang. Rasakan, amati, dan biarkan ia lewat. Semakin sering kamu berdamai dengan kenangan, semakin lemah cengkramannya. Ketiga, evaluasi kenangan, jangan sekedar nostalgia. Saat flashback datang, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rindukan, orangnya atau perasaan yang dia berikan. Terkadang kamu tidak rindu pada mantan, tapi pada versi diri kamu saat bersamanya. Hal ini menjadi insight penting, karena kamu bisa menciptakan rasa itu lagi tanpa harus kembali ke masa lalu. Evaluasi juga apa yang membuat hubungan itu berakhir, agar kenangan tidak menjadi jebakan nostalgia yang memanipulasi realita. Keempat, membangun rutinitas yang memberi arah baru. Flashback lebih sering muncul ketika kamu kehilangan arah, maka bangunlah rutinitas yang bermakna. Belajar hal baru, olahraga, menulis jurnal, atau bahkan memperluas relasi sosial. Aktivitas baru menciptakan jejak memori baru dalam otak kamu. Ingat, kamu tidak bisa menghapus kenangan lama, tapi kamu bisa membuat ruang yang cukup agar kenangan itu tidak lagi mendominasi. Kelima, bicara jangan dipendam sendiri. Kadang kamu malu mengakui bahwa kamu masih memikirkan mantan, apalagi ketika hubungan itu sudah lama berakhir. Tapi memendam itu tidak menyembuhkan. Bicaralah pada orang yang bisa kamu percaya, atau pertimbangkan bantuan profesional bila perlu. Ada kekuatan dalam berbagi, dan seringkali kamu menemukan bahwa banyak orang yang mengalami hal serupa. Kalian hanya tidak saling terbuka. Kenangan akan selalu menjadi bagian dari hidupmu, tapi yang menentukannya adalah bagaimana kamu menempatkannya sebagai pelajaran, bukan sebagai penjara. Jadi, pertanyaan untuk kamu hari ini, apakah kamu sedang memelihara kenangan atau sedang belajar melepaskannya? Jika video ini memberi kamu sudut pandang baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin sedang mengalami hal yang serupa. Apa kenangan yang paling sulit kamu lepaskan? Dan bagaimana kamu menghadapinya? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman kamu bisa menjadi kekuatan untuk orang lain. Tetap kuat dan jangan pernah lupa masa depan kamu jauh lebih berharga daripada bayangan masa lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.